Ini ada pertanyaan. Kalau sudah Islam dari orang tua, ya, bahasanya itu Islam warisan, ya kan? Kita kan Islam warisan. Kan kok Islam, aku diwaris kok waktu aku mulai jadi Islam no. Apa harus bersyahadat juga? Ya, apakah harus bersyahadat juga? Gini, orang itu bisa dikategorikan masuk Islam dari segi ilmu fikih lo ya. Kalau dia itu mengikrarkan bersyahadat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia tahu maknanya itu. Ini ada pertanyaan, kalau sudah Islam dari orang tua, apa harus bersyahadat juga? Oke. Satu, kalau ini anak-anak ya, kan ini nggak disebutkan orang tua atau anak-anak. Kalau bayi, wajib ini orang tuanya mengislamkan anaknya. Makanya ada di sudut azan tuh sebelah kanan. Azannya aja banter-banter kalau azan sholat Jumat ngono. Azan bayi di cedek di telingane banter pisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jere kareke, banter-banter bes ngono bareng. Ya kalem-kalem ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti Anda berbisik. Yang sebelah kiri dikomati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamat as-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tatap mukanya, ya, doakan. Allahumma ja'alhu minat tawabin. Seperti tidak wudhu itu loh. Wa minal mutatahhirin, wa minal muttaqin, wa min ibadikas sholihin, waj'alhu min ummati sayyidina Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina wa ala alihi wasallim. Ditambah lagi, ada yang mengatakan dibacakan surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Apa surat Al-Ikhlas itu? Apa surat Al-Ikhlas itu? Bacanya gimana, Dil? Surat Al-Ikhlas bacanya gimana? Qul huwallahu ahad. Yang mum itu. Ya, surat Al-Ikhlas seperti itu. Ada yang mengatakan sebelum Al-Ikhlas suruh baca Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah 7 kali, tapi ditatap gini. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Dibacakan di depan anak itu. Maaf. Al-Fatihah atau apa? Sab'ul Matsani. Ya, tapi di sini Al-Ikhlas yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad itu. Biarpun Qul huwallahu ahad itu Qul ya ayyuhal kafirun itu ada yang mengatakan itu juga surat Al-Ikhlas gitu loh. Biarpun itu surat Al-Kafirun. Inna a'tainakal kautsar itu juga surat Al-Ikhlas. Biarpun itu ada dinamakan sebenarnya surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu Al-Fatihah. Tapi juga ada yang menyebut Sab'ul Matsani. Ada yang mengatakan Umul Kitab. Nah, itu harus kapan-kapan ngaji bab itu. Ya, kapan-kapan nih. Kalau kita bahas. Ada beberapa surat itu yang namanya itu sebenarnya banyak. Enggak hanya itu saja. Saya kira saya iki wangel kok ngaji ngono Mas Arif yo. Sampai rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama
Iman kepada Allah. Lah itu lah repot kan di gunung-gunung itu. Ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Satu apa? Iman kepada Allah. Lah iki sing repot diajuk di campur aduk ngono. Rukun iman ada berapa? 6. Satu apa? Syahadat. Terus diwala-walik ya lah. Kalau bayi wajib orang tuanya itu mengislamkan. Ya. Kemudian diniatkan dalam hatinya jadi apa ya? Diwakili orang tuanya bahwa anakku kusyahadatkan dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Diniati. Jadi dia anak kudu mek seneng tok gembira ngantek sujud. Waduh. Sujud gak ada rukune pisan. Syukur gimana? Katanya ada takbirnya. Terus harus menutup aurat, harus punya wudu, gak kayak pemain bal-balan itu gak duwe wudu, gak apa langsung sujud itu sujud, jungkir lah itu. Ya, syukur itu langsung makanya syukur itu sunnah, tapi menjalankannya rukun-rukunnya harus tahu wajibnya itu loh harus ngaji. Pretelan itu. Ya, harus ada takbirnya. Kemudian harus punya wudu dia. Ya, kemudian harus menutup aurat dan sebagainya. Ini banyak itu. Gak mau menang mau sujud itu bukan sujud syukur namanya. Syukur itu ya seperti tadi itu loh, ada takbirnya. Allahu Akbar. Sing repot itu kadang mari sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada. Saya enggak apa-apa gitu, yang penting dia sholat. Tapi jangan sampai itu dipahami menjadi sujud syukur gitu loh. Habis salam, bilang dia berdiri, mau pergi, dia sujud gini. Terus dia berdiri. Ada ya gitu ya? Banyak ya? Itu bukan sujud syukur namanya. Ya sujud gitu aja. Entah itu sujud dia sujud apa kita nggak tahu. Tapi sujud syukur seperti itu. Takbir, ya takbir harus ada takbirnya. Allahu Akbar. Sujud sudah. Gitu loh. Diakhiri dengan salam harusan. Assalamualaikum. Selesai itu. Itu ya. Harus diwakili. Jadi yang pertama bayi harus diwakili. Diwakili oleh orang tuanya. Sunnah lagi di imamah apa di imaman apa? Ya di tahnik. Di mamah kasih maman. Apa? Iya di bahasa Indonesia jangan dicap bahasa tahnik. Gak ngerti kejadian ini. Di mamah makan di mamah kemudian makan diambil sedikit dikasihkan anaknya. Yang afdalnya Anda nyari ulama. Yang afdalnya lagi nyari orang ahli Quran. Ya, ahli zikir. Banyak kan orang begitu. Di mama dikasihkan anaknya ini. Itu sunnah. Oke. Yang kedua, sudah bayi tapi masih anak-anak. Wajib orang tuanya ini bahasa Indonesianya ini apa? Nuntun bukan berarti nuntun kaya seperti menuntun tangan ndak ya. Tapi menuntun cara kita untuk bersyahadat. Coba anak gini, asyhadu alla sampai anak bisa. Jadi wajib orang tuanya seperti itu. Sampai anaknya bisa mengucapkan dia faham atau tidak, ini tetap wajib anak. Kalau kayak gitu, orang tuanya berusaha nantinya. Ya, wajib. Ya nuntun lah, paling gampang nuntun. Yang ketiga, anak ini balik. Seperti yang kemarin, wajib anak ini harus itikad ya, diitukannya ya.
Di samping itu itikad, anak ini harus menghadap orang tuanya, atau orang tuanya minimal tahu dia bisa bersyahadat. Gitu loh. Biarpun nggak wajib, biarpun nggak wajib. Kenapa saya berikan harus? Karena kita harus hati-hati mengenai hal yang sepele nanti diremehkan yang tadi itu loh. Ya, sebenarnya anak ini paham nggak paham? Pada umur sadar dia sudah Islam gitu loh. Balik, ya sudah. Aku niati mulai sekarang. Pasal ini saja nggak apa-apa. Aku bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai gitu udah kada 1 menit. Orang tuanya udah tahu, selesai. Jadi apakah harus, pertanyaannya, apakah harus bersyahadat juga? Harus gak harus? Jawabannya ini sudah pasti terjadi gitu loh. Ya. Harus gak harus? Ya. Sudah pasti dilakukan gitu loh. Jadi kalau ini apa harus bersyahadat juga? Jawabannya saya nggak bilang kata-kata tidak harus atau harus. Ya, tapi sudah mesti dilakukan. Sudah pasti dilakukan. Kalau sudah Islam dari orang tua, apa harus bersyahadat juga? Saya nggak mau mengatakan harus atau tidak harus, tapi itu sudah pasti dilakukan. Kenapa? Itu kewajiban orang tuanya. Setelah orang tuanya selesai, anak pun ada kewajiban apa ya? Pamer sih bener ya gimana? Pamer orang tua. Contohnya, Buya apa atau Pak, aku sudah balik. Ya wis gini. Lalu setelah itu setelah diberitahu, anaknya bilang, begitu mulai sekarang aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pamer kan itu. Ini yang wajib. Jadi bagaimanapun mesti dilakukan gitu. Karena kronologisnya sudah mesti dilakukan. Mulai kecil anaknya ini sudah diajari untuk bersyahadat. Asyhadu. Makanya kadang-kadang orang-orang kecil kan, orang-orang anak kecil kan kalau gendong itu kan seperti kalau Ramadan ya itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa syabana wa balighna Ramadana, kan gitu loh. Adanya gunanya itu untuk berzikir. Terus ada subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Terus ada la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha ini. Hai kadang repot ngene anake coplok rek, kok ayu temen. Lah iki anake sapa coplok barang. Jangan dong. Itu karena itu memang kewajiban orang tua gitu. Itu pertama ya. Jawabannya itu. Jadi sudah pasti terkondisikan. Kalau saya meskipun sudah besar, bapaknya saya nggak tahu, diem saya besar. Sekarang saya anak ngaji tahu, berarti harus anaknya yang duluan ngomong ke bapaknya atau gimana? Yang apa itu? Yang ini tadi, yang syahadat tadi. Syahadat. Gini, kita lihatnya anaknya ini ketemu orang tua orang lain aja, terus ikut bersyahadat, itu sudah bersyahadat. Sebenarnya nggak tahu diajari orang tua ini belas gitu ya. Orang tuanya ini paling elek ya, untuk bilang dari ya. Ada orang tua nggak pernah mengkondisikan anaknya secara Islami, mulai kecil sampai dia balik tadi gitu ya. Sehingga orang tuanya nggak tahu dia ini sudah bersyahadat apa enggak. Sudah beriktikad bener apa enggak? Nggak tahu ini dia orang tuanya ini. Kemudian si anak ketemu Mas Arif,
Mas Arif keperucut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Kancane mang melok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah bersyahadat ya. Meskipun nggak Melalui orang tuanya. Apa? Meskipun nggak pakai niat-niatan syahadat. Iya, enggak apa kan itu fikih loh. Itu jasa. Biarpun enggak hadir hatinya. Enaknya syahadat itu. Biarpun enggak hadir, biarpun enggak ada niat. Udah. Terus Mas Arif ngomong, gini wis tuwek, wis balik. Makanya kudu itikad, takwan oleh Allah. Menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan segala perintah Allah. Ya bener itu Mas Arif. Aku bener mengenai sampai. Dia gini tak sudah masuk beritikad. Cuman orang tuanya itu dosa gitu. Hanya orang tuanya yang dapat dosa. Anaknya selesai tugasnya. Karena tugasnya dia itu bukan sama orang tuanya, sama Allah. Bukan sama orang tuanya. Jadi sama Allahnya. Sing tadi yo Mas Arif. Guyon-guyon model guyon-guyon itu pahala wae. Wah, akeh wae Mas Arif guyon ngono tok wong. Guyon manfaat iki akhire. Enggak pahala. Pahala sebenarnya untuk orang tuanya. Kalau buat Mas Arif berarti dia itu perampok bukan. Mas Arif itu merampok pahala ya. Sebenarnya saya bagi orang tua berhak loh untuk menjadi pahala dari anak saya. Kenapa Mas Arif itu bisa merampas hak saya? Itu nggak iso sekarang ini ngono. Umpama ini di pleset ngono, tapi nak bisa enggak. Jadi gitu. Cuman orang tuanya yang dapat dosa gitu loh. Orang tuanya itu dapat dosa. Banyak orang tua itu yang seperti itu juga dapat dosa. Orang yang ahli ibadah dapat dosa juga banyak. Sembahyang subhanallah. Allahu Akbar jadi imam rawatib 5 waktu. Umpamanya gitu, 5 waktu jadi imam rawatib. Selama 20 tahun lagi umpamanya begitu. Tapi dia tidak pernah memberikan atau mengajak anak, istri dan anaknya di rumah untuk taqarrub ila Allah, dia dosa. Karena apa? Karena pahala itu akhirnya entek pahala ini. Kasihan kan? Makanya apa namanya? Baiti jannati di situ. Jadikan rumahmu surga dulu gitu loh. Karena Mas Eki nanti kedepannya juga harus insya Allah mempunyai omongan diamanah sama Allah. Ya jadikan anaknya ini seperti di surga gitu loh di rumahnya. Enak ya. Surga itu kan penuh dengan ubudiyah ya Allah. Penuh dengan enak lah wis. Di kono itu gak ono ngentut kan Mas Arif. Gak usah itu nyotok jangan ngentut dut. Gak usah kono. Enaknya di situ itu gitu. Maaf ya. Kentut gak ada, buang air kecil gak ada, buang air besar gak ada. Besok disuka gitu. Bahasanya ada mengatakan bahasa-bahasa Arab fushah. Jadi terinstal nih kono dhewe. Ada yang mengatakan bahasa-bahasa Quran. Ya Allah alam. Kita nggak tahu.